Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas, mempresentasikan mengenai materi berbagai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi serta pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Pertama-tama saya Salsabila Fitri Ramadanti, dan anggota kelompok saya yang lain ada Esa Sekar Hasari, Raja Saraswati, dan Muhammad Arif. Next. Jadi saya akan membahas analisis ekonomi internasional. Itu ada tujuan dari analisis ekonomi. Pertama, untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Pemeriksaan atas gambar berukir akan mengilustrasikan bagaimana perubahan dalam satu faktor ekonomi saja dapat mempengaruhi semua fungsi utama dari perusahaan. Suatu prediksi mengenai adanya kenaikan dalam lapangan pekerjaan akan menyebabkan sebagian besar manajer pemasaran merevisi prediksi penjualan mereka ke atas, yang pada gilirannya mengharuskan para manajer produksi untuk memperbanyak produksi. Hal ini terjadi karena perubahan dalam satu faktor saja. Sebenarnya, tentu banyak faktor ekonomi yang terlibat dan hubungan-hubungannya adalah kompleks. Kemudian ada objek dari analisis ekonomi. Objek dari analisis ekonomi untuk mengisolasikan dan menilai dampak dari faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi operasi perusahaan. Dalam lingkungan luar negeri, tidak hanya terdapat banyak ahli ekonomi, tetapi ekonomi tersebut juga sangat berbeda-beda. Karena perbedaan-perbedaan ini, kebijakan dirancang untuk kondisi ekonomi di suatu pasar mungkin tidak sesuai untuk kondisi ekonomi di pasar yang lain. Di samping memantau lingkungan luar negeri, analisis ekonomi internasional hendaknya juga memberikan data ekonomi mengenai pasar aktual maupun perspektif. Juga sebagai bagian dari penilaian atas kekuatan-kekuatan kompetitif. Banyak perusahaan memantau kondisi ekonomi dari negara-negara di mana para pesaing utamanya berlokasi, karena perubahan kondisi bisa memperkuat atau memperlemah kemampuan para pesaing untuk bersaing di pasar dunia. Karena pentingnya informasi ekonomi bagi fungsi pengendalian dan perencanaan di kantor pusat, maka pengumpulan data dan pembuatan laporan harus menjadi tanggung jawab kantor induk atau home office. Namun, karyawan yang ditempatkan di luar negeri atau perwakilan cabang dan lapangan diharapkan untuk memberi sumbangan yang besar terhadap studi atas mereka. Next. Kemudian ada dimensi-dimensi perekonomian dan relevansinya bagi para pelaku bisnis. Para manajer memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari sejumlah faktor-faktor ekonomi dan sosioekonomi untuk mengestimasi perilaku pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya dari perusahaan. Data sosioekonomi memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, sedangkan dimensi ekonomi memberitahukan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya ini ada dari dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pendapatan nasional bruto, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga konsumsi perorangan, yang keempat biaya tenaga kerja. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Jadi, pendapatan nasional bruto ini merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan juga jasa final yang dihasilkan dan produk domestik bruto. PNB yang dikurangi dengan pendapatan faktor luar negeri bersih. Jadi, pendapatan nasional bruto ini merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya ukuran dari suatu perekonomian suatu bangsa. Yang kedua ini ada distribusi pendapatan, yaitu ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi diantaranya rakyatnya. Jadi kegunaan bagi pelaku bisnis ini ada 2, yaitu yang pertama ada
umumnya pendapatan lebih terdistribusi secara merata di negara yang lebih kaya. Nah, yang kedua ini retribusi pendapatan berjalan dengan sangat lambat sehingga data yang lebih lama dapat bermanfaat. Yang ketiga ini konsumsi perorangan. Nah, ini merupakan salah satu bidang perhatian dari para agen pemasar adalah cara-cara para konsumen mengalokasikan pendapatan bersih mereka antara pembelian atas barang kebutuhan pokok dan non-pokok. Yang keempat ini ada biaya tenaga kerja per unit, yaitu merupakan satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesempatan investasi yang menguntungkan adalah kemampuan untuk memperoleh biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang sekarang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya itu di next slide ini ada dimensi ekonomi yang lain, yaitu utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan juga rendah menimbulkan banyak permasalahan. Tidak hanya bagi pemerintah di negara-negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan multinasional. Jika sebagian besar devisa sebuah negara itu tidak dapat digunakan untuk mengimpor komponen yang digunakan dalam produk lokal, maka industri lokal harus membuatnya sendiri atau perusahaan yang mengimpornya harus memberhentikan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada dimensi sosioekonomi. Nah, di sini kita akan bahas terkait dari segi populasi dan juga ekonominya. Jadi dimensi sosioekonomi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada populasi total, lalu ada distribusi umur, kekhawatiran di negara maju, dan ada kepadatan dan distribusi penduduk. Yang pertama, populasi total, yang merupakan indikator terpenting untuk mengetahui ukuran potensi pasar. Nah, di sini itu kasusnya ada pada negara maju, di mana memiliki potensi 10 juta ukuran populasi dengan indikator yang buruk dari kekuatan ekonomi dan potensi pasar. Contohnya adalah Swiss dengan hanya 7,0 juta penduduk, secara ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan Bangladesh yang memiliki 128 juta penduduk. Jelas, lebih banyak informasi yang diperluas, hanya untuk beberapa produk murah dan dikonsumsi secara massal saja, seperti minuman ringan, rokok, dan sabun. Ukuran populasi ini memberikan dasar yang cukup untuk mengestimasi dari segi konsumsi. Nah, yang kedua itu ada distribusi umur. Karena hanya sedikit produksi yang dibeli oleh setiap orang, maka agen pemasaran harus mengidentifikasi segmen dari populasi yang lebih mungkin pembelian barang-barang mereka. Untuk beberapa perusahaan, umur merupakan penentu yang penting, tapi sayangnya distribusi kelompok umur dalam populasi sangat berbeda. Pada umumnya, karena tingkat kelahiran dan kesuburan lebih tinggi, negara-negara yang berkembang memiliki penduduk berusia muda dibandingkan dengan negara industri. Nah, populasi dari negara-negara berkembang berjumlah lebih dari 3/4 jumlah penduduk dunia. Yang artinya dalam hal ini para pelaku bisnis di negara maju akan ada penurunan dalam permintaan terhadap produk. Baik itu di sekolah maupun baik itu di sekolah yang dibeli oleh anak-anak, pasar yang lebih kecil untuk furniture dan pakaian, dan lain sebagainya. Lanjut, yang ketiga itu keprihatinan atau kekhawatiran di negara maju. Pada tahun 2025, Jepang dengan penduduk lanjut usia yang tumbuh paling cepat di dunia industri akan memiliki penduduk berusia lanjut dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah anak-anak. Nah, cadangan dana jaminan sosial pemerintah akan mengering nih, karena biaya pensiun dan kesehatan untuk
orang berusia lanjut dengan prediksi 70% dari pendapatan nasional. Nah, menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, satu-satunya solusi adalah mengenai pajak yang lebih tinggi dan mengurangi tunjangan-tunjangan. Lanjut, yang keempat, ada kepadatan dan distribusi penduduk. Nah, di sini dari segi sosial ekonomi dapat memberi informasi berguna kepada manajemen. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja, dari segi kepadatan yaitu aspek kependudukan lain yang menjadi perhatian manajemen adalah kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah, yang dimana suatu ukuran mengenai bagaimana penduduk terdistribusi dari daerah pedesaan sampai dengan daerah perkotaan. Next. Selanjutnya ada dimensi sosioekonomi lainnya, yaitu dimensi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen. Dimensi ini terkait dengan tingkat jumlah wanita yang bekerja dan juga tingkat perceraian suatu negara. Nah, yang pertama itu tingkat jumlah wanita yang bekerja adalah sangat signifikan bagi para agen pemasaran, karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar. Nah, pasar yang lebih besar dan kebutuhan untuk mengubah bauran juga nih dari promosi. Nah, dari sini para manajer personalia tertarik dengan kenaikan ini. Karena hal ini mengakibatkan pasokan tenaga kerja yang lebih besar. Terus yang kedua tadi perceraian suatu negara apabila tersedia akan membuat para agen pemasaran menjadi waspada terhadap formasi keluarga dengan orang tua tunggal dan rumah tangga yang terdiri dari satu orang. Nah, di mana formasi tersebut memiliki kebutuhan akan produk dan kebiasaan membeli yang berbeda dalam banyak hal dengan keluarga dan dua orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada rencana-rencana ekonomi nasional. Pertama-tama penjelasannya dulu, apa itu rencana ekonomi nasional. Nah, rencana ekonomi nasional itu adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah dengan menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara-cara untuk mencapainya. Biasanya rentang waktu rencana ini sampai 5 tahun. Nah, namanya dari rencana ekonomi nasional ini disebutkan sebagai rencana indikatif. Rencana indikatif itu adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah yang bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Nah, rencana indikatif 5 tahun tersebut berisi target-target dasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa pernyataan kebijakan umum mengenai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, rencana ini biasanya dalam bentuk wujud anggaran yang dipakai juga sebagai instrumen pengendalian produksi dari industri suatu negara. Biasanya rencana ini dipakai di negara contohnya itu kayak Kuba, Vietnam, dan Cina. Next. Nah, selanjutnya ada dimensi industri. Setiap perusahaan biasanya tuh menaruh perhatiannya terhadap berita-berita ekonomi umum karena dampaknya tuh bisa berpengaruh terhadap pembelian konsumen, terus juga harga bahan baku, dan juga keputusan-keputusan investasi. Tapi ada beberapa faktor-faktor tertentu yang lebih penting dan lebih masuk akal untuk industri-industri di bidangnya masing-masing atau industri tertentu. Nah, contohnya di sini adalah tren industri otomotif. Nah, misalkan tren industri otomotif ini kan tentang kendaraan ya kan. Nah, kalau tren industri otomotif tentang kendaraan kan butuh ban. Nah, jadi industri otomotif itu amat penting untuk produsen ban. Tapi kalau misalkan dibandinginnya sama
industri alat-alat rumah tangga kan nggak cocok. Mereka kan nggak banyak yang menggunakan ban, bahkan nggak ada sama sekali mungkin. Kemudian contoh keduanya adalah operator mesin lulusan sekolah teknik. Nah, operator mesin lulusan sekolah teknik ini kan ibaratnya tuh nggak berguna lah ya untuk pejabat keuangan gitu. Mereka bisa melakukan apa gitu loh, nggak ada hubungannya. Nah, tapi mereka nih sangat penting untuk para manajer, misalkan manajer sumber daya alam dari sebuah pabrik manufaktur. Nah, manajer-manajer ini nggak hanya menginginkan data mengenai industri perusahaan itu aja, tapi juga mengenai industri-industri yang memasok dan membeli dari perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa udah habis ya? Maaf. Iya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.